Halo guys, kembali lagi di channel Mari Terbang. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini saya akan review kembali antara percakapan traffic controller dengan pilot. Akan membahas kembali apa yang di request oleh si pilot dan apa yang akan kita jawab sebagai traffic controller. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe-nya. Gaskan cuy. Frequency 7250, landing 1000, taxi to the apron, flight taxiway Al Plus turn number 1, follow Masler. Alpha to the apron and following Masler, Sky Queen 7250. Sky Queen 7250, report registration and all on board. Papa Kilo Bravo Victor November and DOB 06. Papa Kilo Bravo Victor November 06 POV, thank you. Anytime, thank you. Welcome. Enter 630, selamat sore Fatmawati. Enter 630, Quebec Alpha Mike, surface wind 230 degrees 05 knot, visibility 10 km Mike, present weather nil, cloud base view 2000, temperature 29.24, QNH 1007, VOR runway 31. Nggak jelas bos. Putus-putus, ya putus-putus. Enter 630 Fatma. Loading U3 sir. Enter 630, runway 13 for arrival approved. Fatma Tower. Selamat sore Fatma, line 630 transfer by Palembang. Enter 630 Fatmawati. Transfer by Palembang to descent level 160 set. Ya, passing level 186, 35 DME Bravo Kilo 5, radial 118. 118. Enter 630, clear to Keton Point via Bravo Kilo 5, descent 8500, report to 5 mile from Bravo Kilo 5. Bagian descent 8500, descent clear to Keton via Bravo Kilo 5, call di 5 DME ya, request by post navigation direct to Keton sir. Enter 630, direct ke Town approved. Dari Keton approve 8500, line 630. Fatmawati. Oke, yang pertama tadi ada traffic Sky Queen. Ya. Seingat saya itu jam-jam mungkin dari ini ya, dari pagar alam jam-jam segitu. Lalu itu tadi ada beberapa ini apa namanya tidak terdengar ya. Itu bisa dibilang reading U3 yang saya bilang tadi. Dia terdengar cuma tidak terdengar cuma tidak bisa kita mengetahui apa isi message dari mereka. Ya bisa disebut readable with difficult. Kalau yang kedua itu readable no and then. Readable dia terdengar bisa dipahami cuma putus-putus. Kalau yang pertama itu unreadable, dia tidak masuk sama sekali, tidak terdengar sama sekali. Kalau yang keempat itu readable, yang kelima itu clearly readable. Jadi kalau yang ketiga itu dia readable tapi susah untuk memahami apa isi dari message dari si pilot tadi. Lalu mereka minta runway 13. Ya minta runway 13 ya seperti biasa. Mungkin karena anginnya cross dan calm ya mungkin dia bisa ngambil runway 13 dan bisa di localizer mungkin lebih presisi ya untuk melakukan approach, mungkin seperti itu. Line 630, wajar via passing 1 DME. Enter 630, descend to 4500,
Clear ILS approach runway 13, report over Ketal. Descent 4500, clear ILS approach runway 13, call leaving Ketal, 620. Fatma tahu. Lalu sebelumnya tadi ada 25 mile. 25 mile mengapa ya? Seperti yang saya dijelaskan di video sebelumnya, itu mereka harus mereka harus report 25 mile dulu. Karena ada MSA, minimum sector altitude, yang mengharuskan mereka harus report 25 mile karena di situ ada terrain. Lalu mereka mengambil arah ke 13. Jadi mereka itu harus masuk ke holding entry dulu biar sampai ke instrumen approach fix-nya. Jadi setelah leaving IAF-nya baru dia melakukan approach, lalu establish localizer, lalu bisa melakukan pendekatan menuju runway. ILS itu apa? Ya, ILS yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga adalah alat pembantu pendaratan instrument landing system terbagi 3, inner, middle, and outer marker. Ya, di inner mereka punya ketinggian berapa, di middle ketinggian berapa, di outer ketinggian berapa, middle berapa, sehingga sampai di inner. Jadi di inner dia nanti punya decision untuk melakukan goron atau tidak, seperti itu. Line 630, leaving Ketal. Line dari 630, continue approach, report runway inside. Continue approach for runway inside, line 630. Batal. Mengapa harus runway inside? Ya biar mereka tahu ya runway-nya mereka di mana. Jangan mereka landing di Fatmawati nanti tiba-tiba mereka landing di bandara lain. Jadi nanti kesalahan approach atau posisi mereka, bisa jadi hal tersebut bisa terjadi seperti itu. Kita kan tidak tahu apa yang pilot alami di atas, tentang mungkin nav app mereka atau navigasi dari mereka bisa jadi rusak. Jadi untuk kesalahan approach-nya, supaya tidak terjadi kesalahan melakukan approach terhadap suatu runway, bisa jadi mereka harusnya approach di ILS, rupanya mereka munculnya di VOR seperti itu. Fatma, line 630, runway inside. Line dari 630, surface wind 250 degrees 06 knot, KNS 1007, runway 13, clear to land. 250, 6 knot, runway 13, clear to land. Papa Kilo, 5 Papa Hotel, Boeing 739, 115 POB. 5 Papa Hotel, 115 POB, to landing Captain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, mengapa di situ seorang controller harus ngasih surface wind? Karena itu sudah ketentuan atau loginya, ketetapannya. Mereka harus ngasih present wind atau keadaan wind pada saat itu. Ya, supaya pilot tahu mereka harus melakukan apa di kecepatan wind sekian, dari mana datang angin, tailwind, headwind, atau crosswind kah. Nah, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Pilot report POB, gunanya apa pilot report POB? Ya, supaya nanti ketika mereka terjadi sesuatu akan landing, kita sudah tahu seorang air traffic controller bisa melapor ke unit yang lain bahwa mereka punya penumpang segini dan akan dievakuate dengan secara yang bisa efisien gitu. Jadi misalnya report 115, jadi misalnya PKPTK-nya tahu punya kekuatannya berapa untuk bisa mengevakuate orang sebanyak itu. Jadi seperti itu. Ini kalau dia datang landing misalnya dengan the touch si landing time ke apron. Line Terrace 630, landed 34, taxi to the apron, make 18010, end of the runway by taxiway Alpha stand number 4. Exit at the end of runway approach via Alpha stand number 4, 630. Selamat sore, Pak. Saya selalu. Selamat sore, selalu happiness ya, Captain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, selesai. Ya sebenarnya jadi gunanya itu mereka report berapa POB, berapa yang bisa nanti seandainya mereka buron atau mereka deport atau mereka RTB kembali ke bandara, kita udah tahu berapa POB yang
aktifkan kembali POB yang akan divert, kita akan lapor lagi ke menara pengawas yang lain, lalu untuk ke evakuasi, untuk perfecting untuk PK-PPK-nya, tahu pemadam kebakaran berapa yang akan mereka evakuate, orang ground berapa akan menyediakan tandu atau apa dan sebagainya. Jadi itu gunanya mereka mereport POB. Lalu untuk registration ngapain harus direport gitu? Registration itu direport supaya untuk matchingkan antara reportan pilot dengan flight plan yang ada, sehingga ketika nanti sudah landing tidak matching, itu akan dicoret. Lalu kita akan confirm lagi bahwa ke BO-nya bahwa apakah registrasinya memang pesawat ini seperti ini. Jangan nanti kesalahan 5 Papa Hotel ini harusnya landing di Padang misalnya, malah landing di Bengkulu, jadi kesalahan flight plan. Mungkinkah itu jadi? Bisa jadi, itu bisa jadi semua. Tidak ada yang tidak mungkin ketika namanya kesalahan dalam penerbangan. The sky is vast but there is no room for error ya. Langit itu memang luas, cuma tidak ada kesempatan atau tidak ada tempat untuk terjadinya kesalahan. Karena terjadi satu saja kesalahan, maka itu sangat berakibat fatal bagi orang yang berada di dalamnya. Bayangkan jika di dalam itu adalah keluarga Anda, bayangkan di dalam itu adalah saudara-saudara Anda. Jadi kami sebagai controller itu memegang teguh bahwa the sky is vast but there is no room for error ya. Itu sangat berarti sekali bagi kami. Sampainya pesawat itu touch, baru kami merasa sedikit lega, sehingga karena ketika pesawat touch itu baru dinyatakan bahwa penumpang selamat, kami pun juga. Oke guys, mungkin itu saja di video kali ini. Mungkin kalau ada bertanya lagi tentang video ini atau ya ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komentar saja. Saya akan carikan jawabannya sesuai ilmu saya, semampu saya. Kalau tidak, saya akan coba bertanya ke orang yang lebih ahli Saya juga masih dalam keadaan sebagai seorang siswa atau pendidikan. Jadi saya berbagi ilmu apa yang saya tahu. Oke, jangan lupa share, comment, like, and subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk rekan-rekan sekalian ya, tetap berada di rumah. Jangan kemana-mana, COVID-19 ini penyebarannya cukup cepat. Jadi kalau bisa stay saja di rumah, jangan kemana-mana. Oke, nonton saja YouTube Mari Terbang supaya kita sama-sama belajar, kita tahu apa itu aviasi. Oke cuy, salam terbang.